Nah, tadi aktif saya, sekarang sudah. Tadi ada kendala, Bu. Oh, tadi saya sudah bisa belum sama Ibu yang nanya tadi? Apa perlu saya ulangi? Atau cukup tadi? Perlu saya ulangi enggak? Atau tadi sudah cukup? Bagian yang terakhir tadi itu Ibu bilang yang positif sembuh masih kedengaran, Bu. Setelah itu nggak kedengaran. Oh, oke. Jadi AMP khusus untuk ibu hamil bersalin nifas yang terdampak COVID itu belum ada. Tapi ada satu kasus ibu hamil yang positif COVID 24 kehamilan. Pada saat rujukan di perjalanan dia meninggal. Tapi kita belum AMP-nya, tapi yang kita tahu dia memang positif di dalam informasinya. Kemudian di samping itu ada satu bidan yang terdampak dan kemarin dirawat di rumah sakit rujukan dan alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah dianggap sembuh dan sudah dipulangkan. Itu yang laporan yang kami terima. Dan sekali lagi laporan yang kami terima dari koordinasi kami dengan teman-teman daerah yang mengumpulkan informasi dari cabang-cabang kabupaten kota, ada beberapa bidan itu yang menutup prakteknya karena mungkin tadi ketakutan atau barangkali memang mereka tidak siap dengan APD sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Dan kami juga sudah menghimbau tadi di dalam slide tadi, apabila memang bidan tidak siap dengan sesuai kebutuhan, dia harus segera berkolaborasi dengan puskesmas. Artinya pasiennya harus dirujuk ke puskesmas. Kami berharap mestinya bidan-bidan, utamanya untuk NC dan suntik KB yang memang APD-nya level 1, yang level 1 terlalu sulit untuk melengkapinya, kami jangan ditutup prakteknya. Karena nanti kita juga harus memikirkan kebutuhan masyarakat, mereka juga punya hak untuk dilayani, tapi memang kita, petugas dan masyarakat, dua-dua harus kita lindungi, harus kita selamatkan. Kalau memang tidak siap, kita kolaborasi ke puskesmas. Itu Ibu yang tadi dari Bandung. Terima kasih. Baik, makasih Bu Emi. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Iman. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Hayati di IBI Maluku. Wah, jauh, Bu ya. Jadi pertanyaan adalah ibu hamil yang positif COVID-19 dalam proses skala 2 berlangsung, ibunya kan tetap pakai masker. Sedangkan ibunya tersebut sangat memerlukan oksigen yang banyak untuk mengedan. Betul. Ya, jadi solusinya apa? Pakaikan oksigen dengan nasal kanul. Nasal kanul kan bisa dimasukkan di bawah masker. Ya, sehingga kebutuhan oksigennya tercukupi. Kalau misalnya punya untuk pengukuran pulse oximetry yang ditaruh di jempol itu kan untuk mengukur saturasi oksigen. Ya, jadi idealnya itu saturasi oksigen itu tetap di atas 98%. Kalau ada itu, tapi kalaupun enggak ya dengan pakai oksigen, pakai nasal kanul, itu bisa membantu, sangat bisa membantu ibu yang membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Ya, cukup 2 liter per menit itu udah bisa itu untuk menolong. Dengan catatan ibunya tidak ada penyulit pernafasan yang lain, Bu ya, asma atau penyakit paru-paru kronis yang lain. Mungkin itu jawabannya Ibu Nur Hayati dari IBI Maluku.
Dr. Iman, barangkali saya ingin melengkapi, barangkali ini kasusnya bukan di tempat praktek mandiri bidan ya. Ini mestinya adanya di rumah sakit atau di puskesmas. Kalau di tempat praktek mandiri bidan, saya rasa ketersediaan semuanya ini agak sulit. Jadi makanya perlu dilakukan identifikasi lebih awal. Kalau mereka sudah diketahui positif, dia mau bersalin, sebaiknya dikirim ke fasilitas rujukan. Ya, itu saran saya ke teman-teman bidan. Terima kasih. Ya. Mungkin kalau yang positif ya, kalau sudah positif, kalau memang ini kepepet lah ya, barangkali Bu Emi ya, kepepet misalnya datang udah buka lengkap mau bersalin, masih bisa terpaksa ditolong di FKTP atau di ini ya. Tapi kalau di sini kan berarti APD-nya harus yang level 3. Nggak bisa enggak kan gitu. Bisa ditolong persalinnya di FKTP, tapi harus dengan APD level 3, dan kalau ada kesulitan pernafasan karena pakai masker Bu ya, bukan karena penyulit penyakit pernafasan ya, karena dia pakai masker jadi agak susah menghirup oksigennya. Kalau tersedia oksigen tabung, berikan oksigen itu paling tidak 2 liter per menit. Ya, tapi tadi kembali lagi seperti yang sudah dibilang Bu Emi, kalau yang masih mungkin kan untuk dirujuk positif COVID harus di rumah sakit rujukan. Itu ini yang pertama, pilihan yang pertama. Baik, Dok. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita terjadwal sampai jam 12, jadi masih ada waktu. Kalau masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kita masih standby menunggu. Gimana Bu Emi? Kalau memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan atau sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin acara ini bisa kita padakan sampai di sini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa set yang lebih menarik lagi barangkali. Terima kasih Bu Emi sudah bergabung. Terima kasih Dr. Iman sudah bergabung. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bergabung kembali. Kami dari tim Yuset Jalin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menambah wawasan kita untuk bekerja di masyarakat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.